Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Yuni Hasni dengan NIM 2105111923, kelas B PGSD angkatan 2021 Universitas Riau. Di sini saya akan membuat video untuk tugas akhir semester saya di mata kuliah Konsep Dasar Biologi dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alpusari MPD. Di sini saya akan membuat video tentang organ pokok tumbuhan bunga kertas. Bunga kertas atau bougainville adalah tanaman hias yang populer. Bentuknya berupa pohon yang sukar tumbuh tegak. Keindahannya berasal dari seludang bunganya yang berwarna cerah dan menarik perhatian. Karena tumbuh dengan rimbunnya, warna seludang bunga pada tanaman bougainville beragam, yaitu berwarna merah, kuning, jingga, putih, dan ungu. Bunga bougainville juga disebut sebagai bunga kertas karena tekstur seludang bunganya yang sangat tipis. Yang pertama, identifikasi pada akar atau radix. Pada bunga kertas atau bougainville, akarnya termasuk akar tunggang, dengan akar-akar cabang yang melebar ke semua arah, di mana cabang-cabangnya terdiri dari akar-akar yang halus. Kemudian, identifikasi pada batang atau caulis. Tanaman bougainville termasuk tumbuhan yang jelas berbatang, yaitu batang berkayu atau lignosus, di mana batangnya keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Bentuk batang tumbuhan ini yaitu bulat atau teres, bercabang dan beranting banyak. Permukaan batangnya berusuk atau costatus, di mana pada permukaannya terdapat rigi-rigi yang membujur dan pada bagian batang cabang ataupun ranting terdapat duri-duri yang berbentuk kait. Arah tumbuh batang bunga bougainville serong ke atas atau condong, atau biasa disebut ascendens, di mana pangkal batang seperti hendak berbaring, tetapi bagian lainnya membengkok ke atas. Percabangan pada batang bougainville yaitu percabangan simpodial, di mana batang pokoknya sukar ditentukan karena pertumbuhan batangnya kalah cepat dengan pertumbuhan cabangnya. Arah tumbuh cabangnya condong ke atas atau pantens, karena antara cabang dengan batang pokok terlihat membentuk sudut lebih kurang 45 derajat. Batang tumbuhan ini termasuk batang tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, karena tumbuhan ini dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Selanjutnya, identifikasi pada daun atau folium. Daun bunga kertas bulat oval memanjang dengan panjang 1-4 cm. Bagian tepi permukaan daunnya rata, pertulangan menyirip antara 3-5 bahkan lebih. Dan juga daun berwarna kehijauan muda hingga tua. Daun tanaman ini juga memiliki pertangkaian pendek dengan panjang 0,5 sampai 1 cm berwarna kecoklatan muda.
Bentuk tangkai daun atau petiolus pipih dan tepinya melebar atau bersayap. Bangun atau bentuk daun atau circumscriptio, bentuknya bulat atau bundar atau biasa disebut orbicularis, di mana bagian terlebar pada daunnya terletak di bagian tengah. Ujung daun atau apex foli meruncing atau biasa disebut acuminatus. Seperti pada ujung yang runcing, tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit, panjang, dan runcing. Pangkal daun atau basis foli membulat atau rotundatus, sedangkan susunan tulang daunnya adalah bertulang menyirip atau penninervis. Karena daun ini mempunyai hanya satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan tangkai daun. Dari ibu tulang ke samping keluar tulang-tulang cabang. Tepi daun atau margofoli. Tepi daunnya merupakan daun yang bertepi rata atau integer. Daging daun atau intervenium tipis seperti selaput atau membranaceous. Warna daun bunga bougainville berwarna hijau tua. Akan tetapi, ada juga sebagian bougainville daunnya belang-belang atau variegata, antara hijau dengan putih atau hijau kekuning-kuningan. Permukaan daun bougainville licin berselaput lilin atau pruinosus. Tata letak daun pada batang atau phyllotaxis atau biasa disebut dispositio foliorum, yaitu pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun, di mana tata letak daunnya tersebar atau folia sparsak. Identifikasi pada bunga bougainville. Bunga adalah sebuah alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin yang terjadi atas putik dan benang sari, di mana bagian inilah yang menjadi bagian terpenting untuk perkembangbiakan. Tangkai bunga bougainville terletak di bawah bunga dan menjadi penopang bunga dan terhubung dengan tumbuhan lain. Dasar bunga bougainville berfungsi menjadi tempat melekatnya dari mahkota bunga dan melindungi bunga yang masih kuncup dan akar mekar ketika kelopak bunga terbuka. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang memberikan keindahan, di mana dapat juga berfungsi sebagai pemikat bagi serangga dan juga menjadi alat dalam proses penyerbukan. Benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dari bunga, di mana terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Putik. Putik ini adalah alat kelamin perempuan yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Jenis bunga bougainville. Yang pertama, Bougainville Bambino Magic. Bougainville berjenis ini memiliki ciri khas warna bunga yang tidak terlalu mencolok namun tetap cantik. Warnanya merupakan gradasi antara warna ungu dan putih. Jenis Bambino Magic menghasilkan bunga yang mekar sepanjang tahun. Oleh sebab itu,
Jenis bougainville ini sangat sesuai jika dijadikan tanaman penghias karena tidak mengenal musim. Yang kedua, bougainville Barbara Cards. Bougainville ini adalah salah satu varian hybrid bunga bougainville. Jenis ini adalah gabungan dari spesies Bougainville peruviana dan Bougainville glabra. Warna bunga Barbara Cards sangat bervariasi, meliputi magenta merah serta warna scarlet. Yang ketiga, Bougainville Alexandra. Bunga Bougainville Alexandra memiliki warna yang menarik perhatian. Bunganya pun dapat tumbuh hingga sangat rimbun. Bougainville Alexandra adalah tipe bougainville yang akan menggugurkan daun pada waktu tertentu. Yang keempat, Bougainville Coconut Ice. Ya, sesuai dengan namanya, bougainville ini memiliki bunga berwarna putih. Akan tetapi, pada beberapa varietas jenis coconut ice juga menghasilkan warna bunga lain. Jenis Bougainville Coconut Ice termasuk bunga yang mekar sepanjang tahun. Yang kelima, Bougainville Cherry Blossom. Kelopak bunga bougainville ini berwarna merah muda dan pada bagian tertentu berwarna sedikit putih. Terkadang warnanya juga memudar menjadi mendekati putih secara keseluruhan. Jenis ini juga mekar sepanjang tahun dan merupakan salah satu jenis bunga bougainville yang paling populer. Yang keenam, Bougainville Baby Victoria. Jenis bougainville ini memiliki warna bunga magenta atau keunguan yang mencolok. Bougainville Baby Victoria sangat cantik dijadikan tanaman penghias pagar tembok berwarna putih. Sebab akan terjadi paduan warna yang sangat kontras. Sama dengan kelima jenis bunga bougainville sebelumnya, Baby Victoria juga termasuk bunga yang mekar sepanjang tahun. Yang ketujuh, Bougainville Bambino Baby Lauren. Tanaman bougainville jenis ini menghasilkan bunga dengan warna yang lembut, yaitu warna keunguan. Jenis bougainville ini tidak mekar sepanjang tahun, melainkan di akhir musim semi, awal musim panas, dan akhir musim gugur. Yang kedelapan ada Bougainville Bambino Baby Allison. Kelopak bunga jenis ini memiliki warna merah muda yang lembut. Warnanya sangat cantik untuk dijadikan tanaman dekorasi rumah. Yang kesembilan, Bougainville Gold Rose. Sesuai dengan namanya, jenis bougainville ini memiliki bunga berwarna kuning keemasan yang cerah dan mencolok. Jenis ini akan sangat menawan apabila dijadikan penghias tanaman karena warna kuningnya akan tampak sangat kontras dengan daun atau rerumputan yang hijau. Yang ke-10, Bougainville California Gold. Bunga bougainville berwarna emas cerah ini juga memiliki bunga berwarna kuning namun terlihat sejuk. Warnanya menyerupai gradasi dari warna keemasan ke jingga. Saat sedang mekar, bunganya akan berguguran dalam waktu relatif singkat. Selain cherry blossom, California Gold adalah salah satu jenis bougainville yang paling populer. Yang ke-11 ada Bougainville Afterglow. Jenis ini merupakan bougainville hybrid dari Bougainville peruviana dan Bougainville glabra. Bougainville ini adalah bunga yang mekar sepanjang tahun. Warnanya bervariasi, mulai dari merah muda, merah, jingga, hingga koral atau merah bata. Jenis Afterglow sangat cantik untuk ditanam di perkarangan rumah, atap rumah, ataupun dijadikan tanaman rambat di dinding.
Baiklah, berikut beberapa manfaat dari bunga kertas atau bugenvil. Yang pertama, sebagai obat resistensi insulin. Bunga kertas memiliki kandungan senyawa pinitol, makanya tanaman hias ini dipercaya dapat menyembuhkan masalah resistensi insulin, yaitu dengan cara menjadikan kelopak bunganya yang telah dikeringkan sebagai teh. Manfaat kedua bunga bugenvil adalah mengobati batuk. Caranya dengan menggunakan kulit batang kering tanaman hias ini untuk mengatasinya, yaitu dengan cara menumbuknya hingga halus kemudian dikonsumsi. Manfaat yang ketiga yaitu mengobati keputihan dan nyeri haid. Masalah seperti keputihan dan nyeri haid sudah menjadi langganan sebagian besar wanita, di mana mereka merasa sakit pada bagian perut bawah. Untuk itu, kita bisa memanfaatkan air rebusan bunga bugenvil kering. Manfaat yang keempat, bisa menurunkan demam. Demam, sakit yang satu ini sudah menjadi penyakit yang paling populer. Untuk mengatasinya bisa dengan mengonsumsi obat yang sudah biasa. Untuk menurunkan demam, kita bisa memanfaatkan bunga kertas dengan menjadikannya sebagai teh. Hal ini dipercaya mampu menurunkan suhu badan dengan cepat. Manfaat yang kelima, bisa meningkatkan sistem pernafasan. Bunga kertas juga mampu menyehatkan paru-paru, sebab tanaman hias ini menyediakan pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Dengan fungsi paru-paru yang bekerja optimal, maka tubuh juga akan lebih bugar. Selanjutnya, manfaat yang keenam bisa mengobati hepatitis. Dengan cara merebusnya dan mengkonsumsinya segelas sehari. Baiklah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada terdapat kesalahan.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.